warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang objek pajak bumi dan juga bangunan. Nah, objek pajak bumi dan juga bangunan atau dikenal dengan istilah PBB adalah bumi ataupun bangunan. Pengertian bumi ataupun bangunan yang pertama adalah bumi. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan juga perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam ataupun dilekatkan secara tetap pada tanah ataupun perairan. Nah, yang pertama adalah jenis objek pajak. Objek pajak sendiri ada yang namanya objek pajak umum, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, objek pajak umum dibedakan menjadi yang pertama adalah objek pajak standar dan juga objek pajak non-standar. Sedangkan yang kedua adalah objek pajak khusus, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan khusus. Kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk, dan juga keberadaannya yang memiliki arti khusus. Contohnya adalah objek pajak khusus adalah pelabuhan, brand arah, jalan tol, tempat wisata, dan lain-lain. Yang kedua adalah objek tidak dikenakan PBB. Tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB. Beberapa objek yang dikecualikan adalah yang pertama, bumi dan juga bangunan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya digunakan untuk melayani kepentingan bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga kebudayaan nasional. Yang kedua adalah objek pajak digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala ataupun dengan sejenis dengan itu. Yang ketiga adalah objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat adalah bumi dan bangunan digunakan oleh perwakilan diplomatik ataupun konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima adalah bumi ataupun bangunan digunakan oleh badan ataupun perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir adalah objek pajak digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penentuan pengenaan objek pajak tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada yang setelah kita memahami tentang objek pajak, tentu ada yang namanya subjek pajak bumi dan bangunan. Apa sih? Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan juga bangunan sehingga menjadi subjek pajak dalam PBB adalah orang ataupun badan yang nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan juga memperoleh manfaat atas bangunan. Jika subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah yang menjadi objek pajak dan juga perawatannya diserahkan kepada pihak lain, maka pihak tersebut dapat ditunjuk menjadi wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penunjukan tersebut tidak dapat sebagai bukti kepemilikan. Dalam hal wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak tidak menyetujui dirinya sebagai wajib pajak atas suatu objek yang dimaksud dan dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa dirinya bukan wajib pajak atas objek pajak yang bersangkutan. Jika Dirjen Pajak menyetujui keterangan yang diberikan, maka Dirjen Pajak akan menetapkan pembatalan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat keterangan tersebut diterima. Jika Dirjen Pajak tidak menyetujui keterangan yang diberikan, maka Dirjen Pajak akan melakukan surat keputusan penolakan beserta alasan-alasannya. Nah, jika dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut Dirjen Pajak tidak memberikan jawaban, maka keterangan yang diajukan dapat dianggap disetujui. Selain itu, dapat pula terjadi suatu objek pajak belum jelas siapa wajib pajaknya. Contohnya, pemanfaatan suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pengadilan. Maka yang menjadi wajib pajak adalah pajak yang memanfaatkan bumi dan juga bangunan tersebut. Pemungutan dan juga pengenaan sanksi kepada wajib pajak yang tunggakan pajaknya lebih dari 500.000 adalah dalam rangka penerapan pemungutan sehingga pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutan PBB. Nah, mengenai masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak PBB dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya kemungkinan SPPT tidak sampai pada yang bersangkutan ataupun tidak diterima oleh wajib pajak. Yang kedua adalah kurangnya petugas pemungut pajak. Yang ketiga adalah adanya petugas kolektor yang tidak bertanggung jawab.
Yang keempat adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB masih rendah. Dan yang terakhir adalah wajib pajak PBB kurang mengerti manfaat dari pembayar pajak PBB. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.